Pendapatnya itu orang anaknya atau orang lain yang dibayar mengerjakan sholat sejumlah yang ditinggalkan. Pendapat yang pertama. Ulama kelompok yang kedua, dan itu termasuk dari antara ulama-ulama Syafi'iyah juga, bukannya dikodok sholatnya, tapi berapa yang dia tinggalkan? 5. Ya, kali 10 hari berarti 50 waktu, maka dia memberinya 50 mud. Mud itu kurang lebih 7 on. Anggaplah 1 kilo, berarti 50 kilo sebagai pengganti dari sholat yang ditinggalkan. Inilah yang jadi argumentasi hela di masyarakat kita ini. Ini sumbernya biar tahu nih. Beras saya ini ada 300 mud. Saya jadikan mud fidyah bapak saya yang ia meninggalkan sholat sejumlah 300 sholat. Dan beras saya ini saya berikan kepada Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, saya terima. Ini anak bisa jadi dia sedang menjelek-jelekan bapaknya. Dia sedang menjelek-jelekkan ibunya. Kata bapaknya kalau dia bangun, lu tahu dari mana 300 sholat yang gua tinggalin? Lah kalau berasnya ada 1000, yang ia tinggalkan 1000 sholat. Kata bapaknya, lu fitnah. Oleh karena itu, ya, menurut Muallim Syafi'i Azami, ini jangan diteruskan hela ini. Karena dia termasuk menjelek-jelekan orang yang dia cintai. Jadi ya bungkusin aja niat ini kodok puasa orang tua saya yang ditinggalkan. Orang pulang-pulang tahlilan dikasihin aja sama dia. Kasih. Kan ada yang nanya nggak beras apa? Enggak lah. Kalau nanya udah bawa aja. Pakai cerewet lagi nanya gitu. Kalaupun nanya, nggak usah kasih tahu, kasih aja. Maka dia sudah membayar mud fidyah menurut konsep yang kedua ini. Kalau yang nggak punya, udah sholatin aja. Jadi kalau yang nggak, orang yang nggak mampu, ganti sholatnya berapa yang ditinggalkan. Hitung aja waktu dia sakit. Kalau dianya mampu, boleh diganti dengan mud fidyah. Jelas ya Pak ya, Ibu ya. Yang bagus mah meninggal jangan ada sholat yang dikodok ya. Ya. Wa qala al-muhibbu at-Tabari, berkata Imam Muhib at-Tabari, yusalli lil mayyiti kulla ibadatin tuf'alu anhu wajibatun au mandubatun. Yusalli lil mayyiti, disalatkan bagi si mayit, kulla ibadatin, setiap ibadat, tuf'alu anhu, yang dikerjakan ya oleh si mayit, untuk si mayit, wajibatun au mandubatun. Apakah sholat yang biasa dikerjakan itu yang wajib atau yang sunnah? Jadi kita lihat kebiasaan ibu kita. Ternyata ibu kita kalau pagi itu sholat duha 8 rakaat. Nah, anaknya kerjain, bagus tuh. Tiap hari. Ya, itu yang sunnah. Kalau yang wajib sih otomatis. Bahkan beliau mengatakan yang sunnah juga kerjakan juga. Jadi ke bawah juga, jadinya kita jadi sholat. Kira-kira kalau ibu kita gitu ngerjain 8 rakaat setiap pagi jam 9 gitu. Meninggal ibu kita nerusin nggak? Hah? Kalau nggak berat ya, kalau yang kerja itu mengapa ya boleh diganti dengan mud fidyah. Wa fi syarhil mukhtari li muallifihi, tersebut dalam syarah yang terpilih pada karya beliau ya Al-Muhib Tabari, mazhabu ahli sunnati, haluan daripada ahlu sunnah,
Analil insani ayyaj'ala sawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasilahu. Bahwa ia jadikan pahala dari amal ibadahnya, sholatnya li ghairihi, untuk selain dirinya. Boleh tuh. Wa yasilahu, dan ia wasilahkan. Wasilah itu begini. Allahumma ja'al wa ausil. Ausil itu namanya wasil. Ya. Kita kalau tahlilan kan dengan Allahumma ja'al wa ausil, ini yang dimaksud. Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah. Ya, jadi wa yasilahu, dan ia menyampaikannya. Ya. Nah, itu menurut mazhab ahlu sunnah. Jadi ini klaim ahlu sunnah yang mengatakan boleh mengerjakan, mentransfer pahala dari yang kita baca. Sementara ahli sunnah sekarang mengatakan bid'ah gitu. Jadi kita repot, ya. Padahal pada pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan, bahkan mereka ahlu sunnah itu mengatakan bisa. Ya, jadi kita menggantikan sholat, menggantikan puasa, ya, dan menghadiahkan dari apa yang kita baca, itu bisa. Nah, ini buat ustadz-ustadz ini distabilo nih semua, stabilo, sehingga nanti kalau ada orang yang mempermasalahkan, kita bisa menunjuk, ya, bisa ingat mana teks yang ditulis oleh ulama-ulama tentang, ya, wasilah menyampaikan pahala dari orang yang hidup, minal ahya ilal amwat, dari orang hidup kepada orang yang meninggal. Nah, jadi maksudnya Bapak jangan ragu. Bapak Ibu jangan ragu bahwa yang selama ini dikerjakan itu udah benar gitu. Yang selama ini sudah dikerjakan itu ada dalilnya. Ulama-ulama dulu itu menekankan itu. Adapun sekarang orang tidak setuju, tidak sependapat, biarin aja orang tidak setuju. Kita bilang gini, ente nggak setuju, ya jangan dikerjain. Gitu. Saya punya, ya, orang kerabat gitu yang pemahamannya semacam itu. Ya emang kasihan, jadi anaknya tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena dia semasa hidup pemahamannya, ya, mengikuti kaum salafi itu. Jangan, ya, sayang-sayang. Jadi kita punya ikutan, bukan yang dilakukan ini bukan tidak ada ikutannya, ya, jelas. Wa sunna lisaimin, ya, lisaimi ramadhana, ya, wa ghairihi atasahurun, ya. Sunnah bagi orang yang berpuasa Ramadan, wa ghairihi, dan selain dari Ramadan, ya, tasahurun, tasahur, sahur, ya, sahur itu bahasa Arab, ya. Sunnah kalau mau puasa Ramadan itu sahur, ya, walaupun cuma 1 teguk air, itu sudah hasil mendapatkan kesunahan bersahur, ya, dengan air itu. Malam yaqa fi syakin, selama tidak jatuh pada hari syak, fi syakin ay fi yaumi syak, ya. Kalau hari syak itu ulama-ulama fikih mengatakan jangan puasa, nggak boleh berpuasa, ya. Besok nih tanggal 29 apa tanggal 30 Syakban nih, ya. Artinya kalau besok tanggal 30 masuk 30 berarti Ramadan masih 1 lagi. Tapi kalau dia 29 besok tuh 1 Ramadan gitu loh. Nah, itu namanya yaumu syak, hari yang dilakukan tanggal 30 Syakban itu.
Nah, kita nggak sunnah sahur pada malam itu. Kalau fuqaha begitu, ya, tidak sunnah. Jadi jangan puasa besok. Karena belum jelas besok itu Sya'ban atau Ramadan. Kenapa ada yaumu syak? Karena digitalisasi belum ada. Jadi kemajuan teknologi, digitalisasi itu ada manfaatnya. Dulu orang melihat waktu itu melihat alam. Kalau Ramadan datang enggak, yang lihat bulan. Sholat datang apa enggak, ya lihat matahari. Nah, sekarang dengan pola digitalisasi, ya, ada kalender digital, jam digital yang akurasinya itu 99% tepat selama baterainya bagus. Nah, maka mudah, tidak ada yaumu syak, ya, karena mudah untuk menghitungnya itu. Kecuali terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat itu juga yaumu syak juga namanya. Muhammadiyah menentukan tanggal sekian. Orang NU belum, harus melihat bulan dulu gitu. Nah, itu bisa jadi yaumu syak. Yang bagus jangan berpuasa. Karena diikhtilafkan di kalangan ulama. Ini ngomong digital. Mudah-mudahan di musola ini jangan. Dekat rumah saya itu ada masjid. Kan ada sholawat itu. Kalau orang mau masuk waktu itu, dia nyetel kaset. Sholawat. Assalatu wassalamu alaik. Gitu ya. Kalau merbotnya ngerti, itu direkam, dilihat tuh durasinya berapa menit. Umpamanya ya, durasinya 3 menit atau 5 menit lah durasinya. Maka nyetelnya itu dia lihat dulu tanggal hari itu jam berapa. Jatuhnya zuhur, umpamanya jam berapa. Oh, zuhur jam 12. Berarti nyetelnya jam 12 kurang 5. Tuh pas tuh. Habis langsung masuk sholat. Selalu dah orang sudah azan di mana-mana dia belum habis. Kan berarti dia nggak perhatikan, ya, nggak dia perhatikan gitu. Ada bisa jadi asumsinya itu mungkin jamnya nggak tepat gitu. Tapi kalau memang itu ilatnya, alasannya, kalau Ramadan kenapa tepat ya? Saya bingung gitu. Kenapa kalau Ramadan kok tepat gitu? Kalau bukan Ramadan gelir gitu. Ya ampun. Ya. Kalau dia ngaji tadi ihya, ya, lebih baik dia tidak menyebut, ya, menyetel bacaan sholawat dengan kaset yang menyebabkan orang jadi marah sama dia karena tidak tepat waktu, ketimbang dia nyetel. Ya. Tapi kebalikannya juga, kalau seandainya waktu kurang 2 atau 3 menit puasa, itu udah azan dulu, sementara waktu atau ukurannya di TV belum. Nah, alasannya dia buka duluan kenapa? Ya, berdasarkan jam digital, maghrib udah sampai gitu. Nah, sementara di TV belum gitu. Kalau TV dia memang tidak mesti tepat karena dia kan ada programnya. Dia nggak mungkin orang lagi ngomong dipotong klik gitu, nggak mungkin. Ya, jadi patokannya bukan TV. Jadi patokan buat kita itu, jam kita itu yang kita teliti setiap bulan. Akurasinya itu diteliti. Ya. Nah, itu mengakurkannya itu dengan TVRI atau RRI. Cara ngukurnya seperti itu. Dulu saya punya orang tua, guru Karim. Dia pakai jam tuh kiri kanan. Baru-baru saya pikir gaya banget jamnya 2, kenapa 1-1 diganti gitu. Terutama maghrib dipakai dua-duanya. Apalagi Ramadan. Jadi dia ngeliatnya gini.
Nggak mungkin dua-duanya salah, itu nggak mungkin. Nah, kalau terjadi perbedaan, maka dia setel radio. Diperbaiki lagi. Itu namanya ihtiyat, kehati-hatian. Kalau yang tetangga saya ini emang kagak ada niat begitu. Gitu. Tepatnya kalau Ramadan doang. Kalau lainnya semau-maunya dia. Gitu. Karena beda kelurahan, cuma speakernya kenceng, gitu, repot juga. Gitu. Mudah-mudahan dia ngikutin live streaming ini. Wa kaunuhu ala tamrin, dan sahurnya itu dengan kurma. Li khobarin fihi, berdasar pada hadis yang menjelaskannya. Nah ini Bapak Ibu kalau mau mengikutin ya, ittiba namanya, mau ngikutin Nabi. Jadi Ramadan itu stok aja di rumah kurma. Ya, makan kurma. Habis itu makan nasi dah, karena orang Indonesia udah biasa makan nasi. Makan bubur 2 mangkok. Udah makan? Belum. Tadi 2 mangkok, itu mau bubur. Susah orang Indonesia ya. Ya. Jadi sunnah menggunakan tamur. Ya. Wa yahsulu walau bijur atima'in. Dan hasil bersahur itu tadi walau dengan 1 teguk air. Jadi as-sahur barokah. Sahur itu berkah. Walaupun cuma 1 teguk air. Emang ada orang buka puasa, sahur nggak punya apa-apa, cuma punyanya air 1 teguk doang gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta bisa jadi ya, nggak mungkin ya. Karena air mudah, rumahnya itu di bawahnya air mudah. Tapi kalau di padang pasir bisa jadi. Saya ingat ada sebuah kajian di dalam Nasoihul Ibad ya. An-Nasoihud Diniyah. Di situ diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah mendapatkan hadiah 1000 dinar. Ya, 1000 dirham. Kemudian 1000 dirham itu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, miskin gitu. Habis, ketika habis dia mau berbuka puasa, dia bilang kepada khadimahnya itu, mana aku mau buka puasa gitu. Maka diberikanlah air putih ya dengan roti tawar, sepotong roti tawar. Pembantunya bilang gini, itu emang uang dihabisin semua. Kenapa nggak ditinggalin sedinar 2 dinar buat beli daging sehingga kau berbuka puasa dengan daging gitu. Jangan cuma roti tawar doang. Maka Sayyidah Aisyah bilang, kenapa kau nggak ngingetin dari tadi? Kalau kau ingati aku beri katanya. Saya pikir ya ampun. Nggak ada tuh punya uang himmahnya buat diri sendiri, itu nggak ada. Jadi himmahnya itu isar untuk kepentingan orang lain semangatnya. Kita lagi puasa nih, ada orang ngasih 10 juta. Apa yang pertama kali kita pikirin? Buka puasa pakai apa? Gitu ya. Atau bisa jadi buka puasa pakai apa? Di mana? Ya. Sayyidah Aisyah itu makan, pembantunya itu nggak tega. Emang uang habis tadi. Habis. Kenapa tidak diambil, disisakan uangmu itu sedirham 2 dirham untuk beli daging? Dia jawabnya enak aja. Kenapa nggak diingetin? Kalau diingatkan tadi aku kasih. Ya ampun. Subhanallah. Ya.
Jadi kemuliaan Nabi Muhammad membawa kepada mentalitas akhlak keluarganya, istrinya, semacam itu. Padahal ini ceramah ini udah saya siapin buat di Al-Falah kemarin. Tapi saya kejepit di Depok. Jadi subuh, hari Minggu ya, subuh itu saya di MRBJ. Kemudian jam 8 duha saya di Mega Persada. Ya, jam 8 sampai jam 9. Jam 9 saya langsung ke Depok. Pancoran Mas. Ya, teman dosen di IIKI bikin maulidan di situ. Nah, saya dari situ jam 9 mau nyampe ke lokasi janji jam 10 aja nggak tepat. Meleset karena perjalanannya hari itu macet. Maka sampai di Sawangan saya bilang kirim motor aja. Saya naik motor. Maka dari itu Sawangan Golep itu saya dijemput motor. Mobil ada yang antar. Nyampe sana orang udah mau bubar karena nunggunya terlalu lama. Akhirnya ngisi bertahan gitu. Tinggal ke sini saya lihat ini udah jam 1 lewat. Di sini nyampe sini berarti 2:30. Berarti kan nggak mungkin. Ya, macet. Jadi bukannya nggak dipikirin ya, ini udah dipikirin betul, tetapi memang hari itu nggak tahu tuh macetnya super. Itu masuk tol, keluar masuk tol masih seperti itu juga. Nah, untung saya nggak bawa pistol. Kalau saya bawa pistol saya tembak-tembakin tuh yang ngalangin jalanan. Ya. Jadi wayah sulu walau bijur atimain. Hasil sahur itu walaupun dengan seteguk air. Wayadkhulu waqtuhu binisfil laili, dan masuk waktu sahur itu mulai pertengahan malam. Jam 12 sahur boleh. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil, jam 10:30 ditanya mau sahur sekarang apa ntar dibangunin. Sekarang aja. 10:30 malam sahur saya. Ya, supaya nggak dibangunin sahur. Boleh nggak? Boleh. Wa hikmatuhu at-taqawi, dan hikmah sahur itu adalah menguatkan tubuh. Au mukhalafatu ahlul kitabi, atau menyalahi kebiasaannya ahlul kitab. Rahib, ya, biarawan yang ada di gereja-gereja Katolik dan sinagog, ya, orang-orang Yahudi, mereka itu kurus-kurus karena mereka tidak sahur, ya, karena mereka tidak sahur. Nah, sama Nabi disuruh ya mukhalifatu ahlil kitab, nggak boleh sama dengan ahlul kitab, suruh sahur, ya. Ini menarik nih buat saya mau ngomong pembekalan sama Ustadz Ustadz, ini penting. Bahwa ilat dari sahur itu ya adalah at-taqawi, menguatkan tubuh. Yang kedua mukhalafatu ahlil kitab, menyalahi, tidak samanya dengan ahlul kitab. Ini ilat hukum namanya. Ini kenapa saya perlu menjelaskan tentang mukhalafatu ahlil kitab? Karena di masyarakat prakteknya jadi ribut. Jenggot nih. Jenggot oleh saudara-saudara kita kaum salafi itu. Padahal kan salafi itu cuma nama. Yang dibilang salafi itu orang yang dari wafatnya Nabi sampai 300 tahun itu disebut salafun. Dia salafi itu maksudnya salafiyah. Yang dimaksud salafi adalah salafiyah. Paham
yang mengikuti salafi itu yang benar. Dia salafi ya bukan salaf. Nah, saya ngajar di Bintaro Regency, Villa Bintaro Regency. Pengurusnya itu ketika berganti, maka sebagian yang mengganti mereka. Maka guru yang mengajar, khatib yang khutbah, yang tidak ada jenggotnya diberhentiin semua. Saya termasuk nggak diberhentiin. Kenapa? Walaupun dikit ada jenggotnya. Dan saya kasih merah ini mah maksudnya kalau saya hilang nyarinya gampang. Tuh ya, dikasih warna itu. Nah, coba kita lihat hadisnya. Hadisnya itu sahih. Bukhari dan Muslim dengan ashabus sunan. Nabi bunyi hadisnya begini. Khaliful musyrikin. Kalian tidak boleh sama dengan orang-orang musyrik. Qasyush syawarib, potong kumismu, wafud liha, urai jenggotmu, nyarah. Kita tes nih ya, yang disuruh sama Nabi berdasarkan hadis ini apa Mil? Nabi nyuruhnya apa? Potong kumis, piara jenggot. Ini namanya kaum tekstualis namanya. Karena yang diperintah itu teksnya itu potong kumis, piara jenggot. Maka orang yang tidak piara jenggot tidak nyunah. Jangan didengerin khutbahnya, ceramahnya, pengajiannya. Orang dia nggak ngerjain kok. Itu alasannya yang tidak jenggot diberhentiin semua. Saya tuh ikut berhenti kenapa? Ya toleran lah. Termasuk Lutfi Zawawi diberhentiin karena nggak ada jenggotnya. Ya, waktu itu saya nggak mau ngajar di situ. Nah, yang menariknya kita lihat nih, kaum kontekstualis perintah itu bukannya potong kumis, bukan piara jenggot, tapi perintahnya ini ilatnya khaliful musyrikin. Kalian nggak boleh sama dengan orang musyrik. Nah, coba kita lihat. Pada zaman itu Romawi, Yunani itu, Eropa itu kumis itu di kontes. Sampai sekarang kontes. Kumisnya yang besar, yang panjang, yang seperti tanduk itu menang. Maka oleh Nabi kamu potong. Dia piara, dia kontes, kamu potong. Kamu piara jenggot karena dia tidak piara jenggot. Maka nanti kelihatan umatnya Muhammad ini bukannya umat Muhammad. Itu maknanya khaliful musyrikin. Kalau sekarang bintang film Hollywood jenggotan, Bollywood jenggotan, drakor jenggotan, maka jangan jenggotan orang Islam. Kalau jenggotan berarti sama, bertentangan dengan khaliful musyrikin. Itu yang jadi argumentasi. Bukannya salah. Karena yang ini kontekstualis, yang ini tekstualis. Karena prakteknya menyebabkan keributan, maka saya punya kepentingan ini ketika sahur itu ilatnya salah satu ini mukhalafatu ahlil kitab. Karena mereka berpuasa tidak ada sahur. Kata Nabi sahur, as-sahur barokah. Walau jur'atima meskipun cuma satu teguk air. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, kelihatannya di kalangan masyarakat biasa, tapi di kalangan ustadz tegang. Kalau masa ustadz diberhentiin, khatib diberhentiin cuma gara-gara jenggot. Coba kalau duduk bersama, kenapa nggak jenggotan? Buka hadisnya. Nah, lihat sarahnya. Nah, nanti itu menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Tapi ustadz-ustadz itu harus tahu. Jangan dipecundangin terus diem aja. Tampol. Ngerti tampol? Ya, men.
Lu tekstualis namanya. Jadi bisa dipraktekin itu perbedaan itu. Ya, wajhani, ya, ada dua wajah. Jadi ada wajah taqawi, ada mukhalafah, ya. Wa sunnah tatayyubun, dan sunnah berwangi-wangian, pakai parfum. Waktu saharin, ketika sahur. Jadi mau makan, cuci tangan, ambil minyak wangi dulu, ya. Aromaterapi. Jadi sekarang ini minyak wangi aromaterapi. Kenapa disebut aromaterapi? Karena setiap orang itu memiliki kesenangannya itu nggak sama. Nah, orang yang menggunakan minyak wangi itu bisa jadi terapi buat dia, menjadi sebuah menambah senang. Bahkan ulama-ulama dulu itu bukan cuma mau sahur, dia mau ngaji nih, mau baca Quran, mau baca kitab itu, dia pakai minyak wangi dulu. Nah, baru baca itu. Ada itu pengaruh masmum, ya, ciuman yang indah, yang enak yang kita cium itu, ya, terhadap otak itu ada pengaruhnya. Itu memang mengandung terapi, maksudnya tatayyub. Nah, Bapak saya sekalian nih, panitia maulid itu kalau ngasih minyak wangi lagi serakal itu, minyaknya belinya yang mahal, jangan yang murah. Dan yang repotnya udah murah, udah keras bener, dia maksa, kita udah nggak ngasih. Nah, karena kita ustadz malah ditambahin double. Astagfirullahaladzim. Kita dari rumah itu udah pakai minyak wangi. Ya minyak wangi kita ditiban sama yang 50.000 ya hilang. Jangan. Jadi kalau mau ngasih minyak wangi itu botol ini. Kalau orang itu ngasih tangan, kasih. Lewatin. Kalau yang udah make, pasti dia nggak ngasih tangan. Udah lewat. Yang ngebul nih. Kalau belum ngambil dia tahan di situ. Mau nggak mau kita ngambil. Jangan begitu. Ada etikanya memberi minyak wangi. Karena menolak minyak wangi makruh hukumnya. Nah, kita bukannya nolak, tapi kita sudah makai. Punya kita tidak sekuat itu. Karena itu asli. Ya, mendulek aja itu. Ya, jangan. Beli yang mahal. Ya. Ada berapa gram, 1,5 juta. Jadi ada anggarannya di panitia. Beli minyak wangi, cuma habis serakal pasti hilang tuh botol. Kalau 1,5 juta, botolnya hilang nih. Ya. Wa sunnah ta'jilu fitrin, dan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Takjil artinya menyegerakan, bukan nama makanan. Sono beli takjil sono, betul nggak? Salah itu. Takjil itu maknanya menyegerakan. Beli takjil, beli bersegera. Jadi sunnah menyegerakan berbuka. Jadi takjil bukan nama makanan, ya. Sono beli takjil, suruh bapak lu, gitu. Ya. Idza tayaqanal ghuruba, apabila sudah yakin terbenam matahari, artinya sudah maghrib. Wa ya'rifu fil ghumrani was sahari allati biha jabalun
bizawali su'ai min a'alil haitani wal jibal. Wa yu'rafu, artinya wa yu'raful ghurubu gitu. Dapat diketahui tergenamnya matahari fil umrani pada bangunan-bangunan, wasohawari dan gurun, ya, allati biha jabalun, yang ada pada gurun itu gunung-gunung. Dari mana? Bizawali syu'ai min a'alil haitani wal jibali, dengan bergesernya cahaya dari bagian atas, ya, apa itu bangunan, wal jibal atau gunung. Jadi maksudnya gini, ini betapa berbuka itu harus dipanggil orang yang mengerti. Jadi kita posisi geografis kita itu di pegunungan. Kalau yang di padang Sahara mah gampang kelihatan. Tapi kayak kita ini sama dengan di pegunungan. Karena banyak gedung-gedung bertingkat. Jadi digitalisasi itu mengatasi gedung-gedung bertingkat karena kita nggak bisa nentuin maghrib. Kalau nggak ada jam nih, kita mau nentuin maghrib, kita ngeliat ke sono ketutupan sama gedung. Nah, maka kalau cuma gunung sebenarnya matahari itu bisa dilihat dari pergerakannya, zawal. Artinya dilihat dari pergerakannya, itu dipahami itu. Dan kalau pada saat itu sudah seperti itu, maka patokannya kapan saja ya begitu patokannya. Itu yang dimaksud. Ya. Wa taqdimuhu ala sholati, dan sunnah mendahulukan berbuka puasa dari sholat. Sholat maghrib. Duluan mana? Duluan berbuka. Jadi bagi muadzin azan apa berbuka, azan makan dulu, jangan sholat. Ya. Illam yakhsha min ta'jilihi fawatal jama'ati au takbiratil ihrami, selama dia tidak khawatir dengan mendahulukan berbuka itu luputnya sholat berjamaah atau mendapatkan takbiratul ihram. Jadi berjamaah itu kekhususan sholat berjamaah, tapi mendapatkan takbiratul ihramnya si imam itu keutamaan nomor 2. Ya. Jadi orang yang mendapatkan takbiratul ihram imam dengan orang yang sholat berjamaah tidak mendapatkan takbiratul ihram beda. Ya, sholat berjamaah derajatnya sama 27. Ya, tetapi kualitas pribadi sholatnya tidak sama. Ya. Ya. Wa kaunuhu bitamrin, ya, dan berbukanya itu dengan kurma lil amri bihi, karena ada perintah, ya, bagi masa orang Arab. Walaupun ini coba nih lihat nih ya. Tadi dari hadisnya itu, ini kan berdasarkan hadis li amri bihi, maknanya lil hadisi bihi gitu. Berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma. Kalau kaum tekstualis memang benar-benar pakai kurma dia. Habis itu dia baru makan. Kalau kaum kontekstualis yang dimaksud kurma itu bukannya kurma tapi manis. Jadi at-tamru bimakna al-hul, yang manis. Jadi kalau subuh dia minum teh manis sama makan, maka dia sudah hasil mendapatkan sunnah nabawi. Ya, enggak mesti manisnya dari kurma. Itu bedanya yang tekstualis dengan yang kontekstualis. Wal akmalu ayyakuna bisalasin, dan yang sempurna 3 butir kurma. Kita tes lagi nih, Bang Jamil. Buka puasa pakai 3 kurma, cukup nggak? Hah? Yang bener loh nih. Ini gua bener nih.
Ibu-ibu nih gimana nih? Bang Jamil buka puasa pakai 3 korma cukup nggak? Cukup katanya. Waktu saya bilang yang benar men gitu. Habis itu makan sepiring. Gitu. Jadi koma. Iya itu masih koma. Habis itu kolak. Berat. Nah, tetapi kalau kita mau tahu bagaimana cara kesederhanaannya Nabi, begitu. Sahur 3 butir korma, buka 3 butir korma. Kalau kita mau nyunah gitu loh. Kita bilang, lu aja buka puasa pakai nasi, nggak pakai korma. Bingung dia. Ya. Jadi giliran jenggot kita dibilang tidak nyunah, giliran kurma dia makan nasi gitu. Ya. Fa'ilam yajidhu, apabila dia tidak mendapati kurma, fala hasawatin. Ya. Ya, fala hasawati ma'in, ya, maka dengan beberapa hirupan air. Ya. Walau min zamzama, meskipun air zamzam. Falau ta'arada ta'jilu alal ma'i wa ta'khiru ala tamri quddimal awwalu. Falau ta'arada, seandainya bertentangan, artinya harus memilih. At-ta'jilu alal ma', kalau bersegera bukannya dengan air, wa ta'khiru ala tamri, kalau mau nunggu dapat korma. Milih mana tuh? Quddimal awwalu, maka dahulukan yang pertama. Walaupun cuma minum air. Kenapa? Emang sunnah takjil. Nanti giliran bagi korma antri nggak nih? Antri juga. Ya Mil. Ya. Fima stazharahu syekhuna, sebagaimana menzohirkan pendapat yang demikian itu oleh guru kami, ya, Imam Haramain. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau, yazharu fit tamrin qawiyat syubhatuhu. Ya, bahwa secara zahir kurma itu dapat memperkuat syubhatuhu, yang sesuatu yang ini apa ya bahasanya? Anggota tubuh kita, urat kita itu, waktu dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, itu lemah. Lemah. Nah itu namanya syubhah. Jadi korma itu qawiyat syubhatuhu, bisa dapat menguatkan apa yang dirinya lemah. Wa ma'u haffat syubhatuhu, dan air bisa menghilangkan lemah. Annal ma'a afdalu, maka air lebih afdal. Ini ilat pertanyaan tadi, bagusan mana? Buka pertama air doang, kalau mau nunda makannya tapi dapat korma gitu. Maka jawabannya lebih bagus takjil, ya, dengan air, karena air itu punya hafat syubhatuh, dapat menghilangkan, ya, lemah, sementara korma itu menguatkan. Qala asy-syaikhani, ya, la syai'a afdalu ba'da tamri ghairul ma, wallahu a'lam.